Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quorum Online semuanya. Pada video kali ini akan memberikan tips nih mengenai cara menasehati anak tantrum dalam Islam. Jangan khawatir ya sahabat Quorum, karena kita sebagai ibu juga masih harus terus belajar dengan perkembangan anak. At-tayaqquz maknanya adalah kewaspadaan atau kesabaran, yaitu membangunkan keyakinan hati atau kesadaran jiwa anak terhadap sebuah nilai yang ditanamkan. Menyentuh hatinya, karena tahapan ini yang bekerja adalah hati. Tujuannya agar hati yakin akan sebuah nilai yang terpuji. Lalu materi apa yang paling mudah menyentuh hati? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab pada hakikatnya manusia yang terlahir dalam keadaan fitrah diberikan perangkat nilai-nilai tauhid di dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesaksiannya yang Allah ambil di hadapan ruh anak cucu Adam. Ayat tersebut menjelaskan metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah bicara dari hati ke hati, bisa melalui ceramah singkat, mau'izah hasanah yang menyentuh hati anak-anak, kisah sahabat atau salafus salih atau kisah-kisah di dalam Al-Quran. Penjelasan ayat Al-Quran yang sesuai dengan nilai ditanamkan, kuncinya adalah membangkitkan kesadaran hati Ananda. Kita ambil contoh common problem pada anak usia dini adalah tantrum, merengek, menangis, bicara dengan teriak, bangun tidur merengek, ingin memakan sambil nangis. Landasan ayat Al-Quran yang bisa kita gunakan untuk melahirkan kesadaran hati anak adalah Quran Surat An-Naba ayat 35. Sebenarnya penjelasan kepada anak disampaikan mulai ayat 30-35, dimulai dengan membacakan ayat tersebut, lalu menjelaskan makna ayat-ayat tersebut menggunakan bahasa sederhana sesuai nalar mereka. Tanamkan bahwa surga merupakan tempat kembalinya orang-orang muttaqin atau bertakwa. Jadikan surga adalah cita-cita tertinggi kita, ingin masuk surga bersama keluarga. Ayat 31-34 mendeskripsikan surga, berikan gambaran yang indah sesuai pemahaman anak-anak, analogikan dengan apa yang disukai anak-anak. Surah An-Naba ayat 31-35 kuncinya ada pada ayat 35. Tidak ada di dalamnya terdengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Perkataan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak mendapatkan pahala seperti teriak, merengek, menangis. Di surga tidak ada yang berteriak atau merengek, apalagi menangis. Semua yang masuk surga tersenyum dan berbahagia. Ada ingin masuk surga sama Umi atau kesayangannya, maka adik-adik Quorum harus berlatih untuk bicara yang baik kepada Umi, Abi, dan kakak. Tidak perlu sambil menangis atau merengek, seperti itu ya adik-adik sahabat Quorum. Berikan penjelasan ayat sembari memasukkan nilai-nilai yang ditanamkan, memberi motivasi hati untuk meyakini dan melaksanakannya. Penjelasan ini tidak mungkin hanya dilakukan dalam waktu satu malam. Jadi cari waktu di mana hati anak sedang merasa nyaman dan tenang untuk memasukkan tahapan at-tayaqquz ini. Bisa setiap malam sebelum tidur atau diulangi hingga sepekan sampai meresap ke dalam hatinya, mengimani ingin masuk surga dan termotivasi untuk berkarakter penghuni surga, yaitu tidak berbicara yang sia-sia dan tidak berdusta. Insya Allah ya, kita akan mulai merasakan perubahan jiwa anak, melembut setelah beberapa kali atau beberapa hari dimasukkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam hatinya, fitrah salim sang anak mulai lahir kembali. Nah, ini itu baru tahapan pertama ya, yang bertujuan menumbuhkan keimanan sang anak. Hati meyakini bahwa nilai tersebut yang kita tanamkan adalah sebuah kebenaran, nilai terpuji atau kebaikan yang harus dikerjakan oleh manusia termasuk dirinya. Nah, untuk anak yang perasa, biasanya hatinya itu sensitif dan mudah disentuh. Maka sentuhan terbaik adalah dengan Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat beserta maknanya kepada anak. Disinilah pentingnya menggunakan landasan Al-Quran atau As-Sunnah hadis, sebab indikator kebenaran dan kebaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah. Indikatornya bukan tradisi, budaya manusia atau bahkan pemikiran manusia seperti sekularisme, materialisme, dan isme lainnya.
lainnya. Mari kita sama-sama meneladani cara Rasulullah menghadapi anak-anak. Nah, Rasulullah mengajarkan menghadapi anak-anak dengan lemah lembut dan penuh pengertian. Nah, anak sejatinya adalah titipan dari Allah ya. Bagaimana seorang anak itu tumbuh juga dipengaruhi cara orang tua dalam mendidik dan memperlakukannya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian dan menyayangi anak-anak. Dari teladannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara menghadapi dan mendidik anak dengan lemah lembut dan penuh pengertian. Rasulullah juga mencontohkan agar menjadi anak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada 5 cara dalam menghadapi anak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu keimanan dan kebaikan terhadap keluarga. Yang selanjutnya yaitu mengajak bermain anak-anak. Yang ketiga yaitu jangan cepat dimarahi. Lalu tunjukkan cinta pada anak-anak. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan keluh kesah anak dan tidak mengabaikan perasaannya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.